Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama, striker 16 tahun asal Charlotte, Nimfasa Bercimas minggu depan akan berlatih di Manchester United. Klub sedang memantau perkembangannya dan mungkin akan mengajukan tawaran di masa depan. Ben Jacob, GVM Sport. Kabar selanjutnya, menjelang pertandingan Premier League melawan Nottingham Forest nanti malam, para pemain Manchester United akan berkumpul di sekitar lingkaran tengah untuk memberikan tepuk tangan sejenak bagi Cat Pips. Skuad juga akan mengenakan ban lengan hitam selama pertandingan. Kabar selanjutnya, Live TV. Yo guys, nanti malam. Kabar selanjutnya, Osimhen adalah satu dari sedikit pemain yang bisa pindah secara realistis di jendela transfer Januari mendatang. Diyakini bahwa sebelum dia pindah ke Turki dengan status pinjaman, dia menyetujui break clause, yang berarti bahwa jika salah satu dari 10 klub mendekati Napoli dengan tawaran permanen untuknya, dia akan diizinkan untuk mempersingkat masa kerja di Galatasaray untuk mengejar kesepakatan di tempat lain, men. Sebelum Osimhen bergabung dengan Galatasaray dengan status pinjaman, terdokumentasi dengan baik bahwa Napoli telah mengurangi klausul pelepasan menjadi sekitar 63 juta pound dan terdapat break clause yang khusus untuk transfer ini. Football London. Kabar selanjutnya, Ruud van Nistelrooy incar talenta muda Manchester United untuk Leicester City. Ruud van Nistelrooy, mantan striker legendaris Manchester United, dikabarkan berencana memanfaatkan koneksinya di klub lamanya untuk mendatangkan Toby Collier dengan status pinjaman pada Januari mendatang. Pemain muda berbakat ini diyakini dapat memperkuat lini tengah Leicester City, klub yang kini tengah diasuh oleh Van Nistelrooy. Langkah ini dinilai merupakan kejelian sang pelatih dalam membangun skuad yang kompetitif, The Sun. Kabar selanjutnya, sebelum pindah ke Arsenal, jajaran pimpinan di Manchester United secara gamblang mengatakan, dapatkan Declan Rice. Baik Ole Gunnar Solskjaer dan Erik ten Hag menginginkannya, tetapi ada penolakan internal dari pihak pencari bakat pada saat itu sehingga transfer ini urung terjadi. Laurie Whitewell, Talk of the Devils. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim saat ditanya tentang Nusair Mazraoui yang menolak mengenakan jaket khusus untuk kampanye Rainbow Laces. Saya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal itu adalah keputusan grup para pemain, seharusnya begitu. Lalu ada 3 hal yang sulit untuk ditangani. Di satu sisi, nilai-nilai klub dan saya pikir kita semua bisa sepakat bahwa, bagi kami, itu bahkan bukan masalah apapun. Lalu Anda punya agama, sesuatu yang harus kita hormati. Itu juga nilai-nilai kita untuk menghormati pendapat orang lain dan kemudian Anda punya hal ketiga, yaitu masalah kelompok. Jadi saya tidak akan membiarkan satu dari kami sendirian. Jadi kami adalah sebuah tim, mayoritas pemain percaya pada satu hal. Namun mereka melihat satu orang sendirian dan berkata mari kita bersama. Itu adalah 3 hal yang harus kami kelola dan harus kami hormati. Jadi ini adalah masalah yang sulit untuk diatasi. Tetapi saya pikir kami melakukannya dengan cara yang baik. Klub ini menyatakan bahwa kami harus menghormati segalanya tetapi kami juga harus menghormati agama Nous, tidak mudah dengan budaya yang berbeda, dan itu adalah keputusan para pemain. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, itu ekspektasi yang tinggi tidak akan berubah karena klub ini memiliki masa lalu yang besar atau masa lalu yang gemilang. Ini sangat sulit. Para pemain kami harus memahami ini adalah posisi yang sangat sulit karena kami bukan di antara tim terbaik di liga saat ini dan kami harus mengatakan itu dan memikirkannya dengan jernih. Tapi di masa lalu kami, klub kami, mungkin yang terbaik di liga jadi kami punya masalah di sini. Tapi kami harus fokus pada hal-hal kecil, detail kecil. Saya pikir jika semuanya menjadi masalah, mari fokus pada detail kecil, dan kemudian kami akan meningkatkan tim. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, bahkan dengan starting 11 terbaik di dunia, tanpa berlari mereka tidak akan memenangkan apapun. Jadi itu sangat jelas. Jika kami ingin memenangkan Premier League kami harus berlari selayaknya, anjing gila. Jika tidak, kami tidak akan bisa memenanginya. Kabar selanjutnya, United Day, Premier League, Matchday 15.
Manchester United versus Nottingham Forest. Old Trafford, Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Kick-off pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya. Secara internal, Manchester United telah melihat peningkatan performa Anthony di bawah asuhan Ruben Amorim. Akan tetapi, pemain sayap berusia 24 tahun itu masih berpotensi dijual, dengan klub terbuka terhadap tawaran yang sesuai pada bulan Januari untuk mendanai perekrutan pemain baru. Florian Plettenberg, Sky Sports. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim tentang apa yang dia rindukan tentang Portugal. Matahari, saya juga bisa saja mengatakan soal makanannya, tapi saya tahu cara memasak dan beberapa staf tahu cara memasak. Tapi saya butuh matahari untuk hidup. Apa yang saya masak? Hal-hal sederhana dan sehat. Saya mencoba untuk tetap bugar sambil tertawa. Kabar selanjutnya. Ruben Amorim, serial TV apa yang saya tonton? Saya suka Peaky Blinders. Jika Anda tidak menyukai Peaky Blinders, saya bukan teman Anda, saya tidak memahami Anda. Kabar selanjutnya. The League, pada akhirnya, kami adalah Manchester United. Kami kalah lagi dan, ya, itu mudah, itu tidak cukup baik, jadi, kami tahu itu, kami akan bekerja keras. Kami harus berkembang, dan dalam 2 hari atau 3 hari adalah pertandingan berikutnya, jadi itu akan menjadi pertandingan yang sangat penting lagi bagi kami, untuk menunjukkan lagi apa yang kami pelajari dari pertandingan ini dan mendapatkan 3 poin. It's match day. Kabar selanjutnya. 5 pertemuan terakhir antara Manchester United menghadapi Nottingham dalam ajang Premier League. Kabar selanjutnya. Prediksi starting 11 Manchester United untuk laga menghadapi Nottingham malam ini via @ut.basis. Kabar selanjutnya. Gus Min. MU malam ini apa malam besok mainnya? Mimin, malam ini ya Gus mainnya. Manchester United versus Nottingham malam ini. Kick-off pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Tottenham versus Chelsea, malam besok, kick-off pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Buat yang masih ngeyel biarin aja dia nontonnya malam besok. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, kurang lebih saya tahu siapa saja pemain inti terbaik saya. Anda punya gambaran, tetapi kami punya masalah dengan pemain yang kembali tanpa latihan. Jadi kami perlu mengatur bebannya, Anda harus memahami pemain seperti apa yang Anda miliki. Misalnya Bruno Fernandes, ia sedikit lelah saat melawan Arsenal, tetapi Anda tahu bahwa ia akan pulih dengan sangat baik. Jika Anda memikirkan Manuel Ugarte, saya sudah mengenalnya begitu lama dan saya tahu ia membutuhkan sedikit waktu lagi. Kami sedang dalam proses mengenali para pemain dan kami mengelolanya. Kami semakin dekat dengan sebuah ide. Kabar selanjutnya, Manchester United memiliki rekor impresif saat menjamu Nottingham Forest. Dari 7 pertemuan kandang di Premier League, United telah memenangkan 6 pertandingan. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi pada Desember tahun 1994 dengan skor 2-1. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.